Ya, acara ini sangat penting ya, dan harusnya sejak dulu dan rutin. Karena Indonesia itu kan negara mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga mau tidak mau perlu ada suara negara yang, menjelaskan tentang bagaimana tafsir Al-Qur'an ala Indonesia, begitu. Ya tentunya juga, mungkin, kita kenalkan juga produk-produk tafsir, perkenalkan ulama-ulama mufassir Indonesia juga. Bagaimana, itu kan banyak ya. Nah itu perlu, kalau bukan kita yang menyuarakan siapa gitu kan. Ya. Ya pertama, kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Indonesia itu adalah, tempat Ahlussunnah wal Jamaah berkembang selama ini. Maka akidah pun juga harus diperkenalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang wasatiyah, akidah yang di tengah-tengah, yang toleran, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri begitu ya. Termasuk kemudian, eee, dalam bahas akidah kita tidak bisa literal, tidak bisa terlalu literal. Karena ayat akidah itu banyak yang memakai ungkapan-ungkapan metaforis ya. Karena kita tahu bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', ndak seperti apapun yang pernah kita kenal, pernah kita bayangkan kan tidak sama. Otomatis ketika menjelaskan itu tidak bisa literal, tidak bisa apa adanya sehingga itu bisa membuat orang salah paham. Sehingga itu harapan saya adalah ketika masuk bab akidah perlu diberikan catatan-catatan yang agak rinci begitu ya, meskipun tidak terlalu panjang tetapi, sebatas orang pembaca umum dapat memahami konteks yang benar sesuai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ya. Dan ini sudah dilakukan, sudah dimulai di tafsir ini, saya lihat di juz 1 misalkan ada ketika membahas tentang wajhullah ya, selain membahas tentang, kiblat, di situ konteksnya kiblat kemudian dijelaskan bahwa wajhullah di sini, eee, jangan sampai dimaknai tajsim, ini bukan fisik dan seterusnya. Nah ini, hal yang patut diapresiasi dan ini dipertahankan sampai ke belakang, ketika membahas, ayat-ayat sifat yang lain. Dan bahkan, nah ini ya yang perlu juga ya, mungkin perlu, Kemenak untuk membikin, seri tafsir tematik yang khusus ya. Jadi ada tafsir, ayat-ayat akidah misalkan, tentang bagaimana Allah menjelaskan dirinya sendiri, bagaimana Allah menjelaskan tentang sifatnya, bagaimana Allah menjelaskan tentang Rasulnya, kitabnya, hari akhir. Nah itu kan akidah-akidah pokok yang memang diajarkan di Al-Quran. Dan bagaimana Al-Quran mengajarkan kita berargumen dan memakai rasio. Nah itu kan. Jadi rasio-rasio Quran untuk menanamkan akidah itu bagaimana? Nah ini menarik sekali. Jadi satu proyek khusus, satu buku khusus. Gitu kan. Selain tafsir ahkam juga misalkan ya. Atau tafsir yang sifatnya akhlak tasawuf misalkan. Itu perlu menjadi bahasan-bahasan sendiri yang saya kira penting sekali. Baik.